kasih buat jemaat yang setia, sudah hadir di ruangan ini untuk beribadah di jam 11. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai ibadah kita mau satu dalam doa. Saya undang dengan hormat, semua bangkit berdiri. Segala hormat dan pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh hadir di ibadah jam 11 ini Tuhan. Bukan kuat dan hebat kami, tapi oleh karena kasih-Mu lah Tuhan. Kami boleh lewati satu minggu ini bersama Tuhan. Ada masalah, ada tawa, ada sukacita. Tapi bersama Tuhan kami keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak buat jemaat yang sudah hadir di ruangan ini. Bahkan yang masih dalam perjalanan, Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Kuduskan ruangan ini, terlebih ruangan hati kami Tuhan Yesus. Urapi kami yang ambil bagian dalam pelayanan. Baik itu dari Aser, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia, Tuhan urapi dan memberkati. Ikat kami dengan tali kasih-Mu, tarik kami dengan tali kesetiaan-Mu, sehingga pelayanan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan hari ini Tuhan, biar itu boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Dan kami yakin Tuhan Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Jamah sentuh hati kami Tuhan Yesus. Sehingga ibadah kami ini bukan ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang luar biasa. Di mana Yesus ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati Gembala sidang kami, Pastor Paulus Supit, yang masih dalam pelayanan di Dan Mogot Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus urapi dia kembali Tuhan. Biar setiap benih firman yang ditabur itu menjadi rema bagi setiap jemaat-Mu yang ada di Dan Mogot yang mendengar. Mampukan mereka untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Pengkiandu yang menyampaikan isi hati-Mu di jam 11 ini Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan Pak Pengkiandu Tuhan. Sehingga setiap benih firman yang ditabur itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar. Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua dijamah disentuh oleh Tuhan. Bahkan kami yang datang punya masalah, punya beban, Tuhan kami percaya. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa jawaban lepas jawaban. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang letih lesu dan beban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang berdosa Tuhan ampuni. Yang butuh pertolongan Engkau adalah penolong yang sejati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan di tempat ini. Bahwa di dalam hidup kami Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Banyak persoalan yang kami hadapi. Tapi bersama dengan Tuhan kami akan kuat. Engkau layak diagungkan dan ditinggikan ya Tuhan. Hadirlah Tuhan lewat pujian kami.
Biarlah pujian ini menjadi pengakuan iman kami ya Tuhan. Haleluya. Kami mau katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu
Ada pertolongan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Ada tangan yang memeluk kami. Allah yang mengasihi kami. Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi janji-janjinya. Kembali Bapa di sorga, dengan rasa syukur dan terima kasih, Engkau undang kami ke rumah-Mu. Dan di tempat inilah kami boleh merasakan nyaman, aman, sejuk, dan dikuatkan. Dan jika Engkau percayakan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, urapi dan berkati. Dan doa ini kami minta di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saudara, saya mengamati ya di tengah perubahan ini, orang tidak menolak perubahan. Sekali lagi, orang tidak menolak perubahan, tapi orang menolak untuk berubah. Setuju? Ya, ini penting. Orang tidak pernah menolak perubahan yang terjadi. Tapi orang yang sama menolak untuk berubah. Nah, saya mau ngajak jemaat di sini bermain sebentar ya. Silakan Yohana. Anda akan melihat angka di sini, ya. Anda boleh memilih nomor yang ada tanpa memberitahu saya. Tapi tidak boleh lebih dari angka 63. Ya, coba ini. Yang dua ini berunding mau pilih angka berapa? Enggak boleh dari angka 63. Enggak usah ngomong sama saya, angkanya Anda simpen. Ya, berunding. Sudah, enggak boleh dirubah. Oke, sip. Ya. Sekarang saya tanya, apakah angka yang Anda pilih ada di sini? Ada? Ya. Naik lagi Yohana. Apakah angka yang Anda pilih ada di sini? Diteliti. Kalau Anda ngejawab keliru, saya juga keliru. Diteliti dulu, ada angka yang Anda pilih? Enggak ada. Ya. Naik lagi. Ya, tolong diteliti. Ada. Ya, naik lagi. Ada? Enggak ada. Ya, kita naik lagi. Di sini ada enggak? Enggak ada. Saya ulangi. Tolong yang pertama. Ya. Ada? Ada ya? Ada. Naik lagi Yohana. Ada di sini? Enggak ada. Ya. Naik lagi. Ada? Ada, ya. Naik lagi. Ada? Enggak ada, ya. Naik lagi. Enggak ada. Angka yang Anda pilih adalah angka 5. Masa? Saya enggak mungkin keliru. Enggak mungkin. Ya. Coba saya tanya ke ini anak muda 2 ini. Ya. Saya cek lagi. Oke. Silakan berunding angka berapa? Sudah? Ya. Di sini ada yang pertama. Ada enggak?
Ada ya. Naik lagi. Ada. Oke. Naik lagi. Enggak ada. Naik lagi. Enggak ada. Naik lagi. Enggak ada. Naik lagi. Enggak ada. Naik lagi masih ada enggak? Enggak, sudah. Mungkin ini tadi belum dinaikin ya. Yang Anda pilih tadi ada enggak di sini? Ada. Ya. Berarti angka yang Anda pilih 37. Berarti angka yang Anda pilih 3. Ya. Saya nggak pakai sihir, nggak pakai telepati. Gampang kok. Waktu saya tanya Anda, angkamu ada di sini? Ada. Pegang angka yang di pinggir kiri. Ya. Turunin lagi. Nah, kalau saya tanya di sini, ada, tetap patokannya ambil angka yang di sebelah kiri. Nanti Anda coba di rumah, pasti tahu jawabannya. Artinya apa permainan ini? Segala sesuatu itu mudah kalau tahu caranya. Hidup juga mudah kalau Anda tahu caranya. Kerja juga mudah kalau tahu caranya. Setuju dengan permainan ini? Ya. Jadi ambil angka paling atas sebelah kiri, jumlahkan, enggak mungkin keliru. Ya. Nah, baik saudara. Hari ini saya mau tanya dulu karena kita akan beradu sudut pandang, ya. Bukan kita akan akan mengatakan saya salah atau Anda benar, tapi kita masing-masing punya sudut pandang. Siap? Saudara, semua tentu tahu ceritanya Marta dan Maria. Tahu? Nggak usah saya baca, tahu kan? Nah, menurut Anda, kalau saya suruh milih, yang lebih baik yang mana? Marta atau Maria? Siapa yang setuju yang lebih baik Maria? Angkat tangan. Ya. Siapa yang setuju yang lebih baik Marta? Saya percaya Anda semua sejak kecil, pendeta Anda, guru sekolah minggu mengatakan bahwa yang baik adalah Maria. Kenapa? Karena Marta ditegur oleh Yesus. Kali ini saya mencoba membela membela Marta. Ya. Dari sisi humanisme. Tolong bukain saya ayat yang pertama, Yohana. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Sikap ini menunjukkan siapa yang lebih baik? Marta kan? Ini Marta dalam poin pertama. Waktu Yesus datang mau masuk rumah, Marta pergi menyambut keluar. Sedangkan Maria enggak nyambut. Kira-kira kalau saudara ke rumah saya, saudara sudah di depan pintu, saya diam aja, tersinggung enggak? Tersinggung ya? Jadi di sini saya membuktikan secara etika, sikap, dan humanisme, buat saya Marta jauh lebih baik. Dia punya attitude yang baik, saudara. Sekarang tolong tayangin ayat yang kedua. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya,
Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Satu ayat lagi. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi bersama-sama dengan dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, ayat 34, "Di manakah kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Saudara, Lazarus paling bungsu, Maria di tengah, dan Marta yang paling sulung. Kalau Anda membaca kisah Lazarus ini, di situ dikatakan, Yesus sahabat mereka bertiga. Yesus mengasihi mereka. Jadi cerita ini bercerita tentang cinta, emosi, dan sikap serta perilaku. Ini yang mau saya ketengahkan, ya. Cinta, emosi, sikap, dan perilaku. Perhatikan ayat yang pertama tadi, 30 berapa? 32. Ya, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Saudara, Maria ngomong, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak mati." Saudara, Marta dan Maria mengucapkan kalimat yang sama. Anda boleh periksa di Alkitab. Sama persis. Titik komanya tidak berubah. Tapi waktu Maria mengatakan ini, Yesus menangis, saudara. Tapi waktu Marta mengatakan ini, Yesus dingin, tidak bereaksi. Sekali lagi, mereka mengucapkan dua kalimat yang sama, titik komanya sama. Tapi waktu Marta yang mengatakan kalimat itu, Yesus tidak bereaksi, diam aja. Tapi waktu Maria yang mengatakan, Yesus menangis. Maka menangislah Yesus. Itu ayat yang paling pendek. Perhatikan. Kenapa waktu Marta mengatakan Yesus dingin tidak bereaksi, sedangkan waktu Maria mengatakan maka menangislah Yesus. Kali ini kita mau bedah Alkitab sebentar. Saudara tahu bedanya di mana? Bedanya di sini. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, apa yang terjadi? Tersungkurlah. Mungkin Maria ngomong itu dengan duduk atau berdiri. Tapi Maria waktu ngomong itu, dia tersungkur. Di sini Maria lebih baik, saudara. Membuat Yesus bisa menangis. Saudara perhatikan, dua kalimat yang sama. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Mereka cinta kepada Lazarus. Mereka cinta kepada Yesus. Tapi pemahaman tentang Yesus salah. Jadi kesimpulannya apa? Banyak orang hatinya baik. Ingin supaya adiknya bangkit. Tapi pemahamannya tentang Tuhan salah. Hati-hati, saudara. Semua orang itu berniat baik. Semua orang ingin menyembah Tuhan. Tapi kalau pemahaman Anda tentang Tuhan itu enggak penuh, pemahaman Anda itu enggak pas, tidak ada mujizat terjadi, saudara. Enggak ada. Mereka membatasi Yesus. Seandainya engkau ada di sini, Yesus enggak perlu deket-deket saya. Dia ngomong dari Palestina, saya pengki bangkit kok. Amin. Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi baik, sekarang kita bangkit berdiri. Kita akan baca tentang Marta di Injil Lukas. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Yesus
dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya." Amin. Silakan duduk. Saya tahu kita selalu mengatakan Maria itu terbaik. Karena apa? Karena Maria duduk di kaki Yesus. Dan Marta marah. "Tuhan, mbok peduli sedikit dong. Kasih tahu adikku Maria itu supaya bantu aku di belakang." Jadi kesimpulannya apa? Maria dipuji Yesus, tapi Marta ditegur Yesus. Tapi dengar baik-baik. Marta ditegur bukan karena kesibukannya. Marta ditegur waktu dia mengatakan, "Tuhan, suruhlah Maria bantu aku." Dan ini kurang diperhatikan. Jadi Marta bukan ditegur karena dia sibuk di dapur, tidak. Dia ditegur waktu dia meminta adiknya. Dia nggak seneng lihat adiknya. Dia menuntut adiknya untuk membantu. Loh, Maria kan nggak salah. Oh, yang repot dia sendiri kok marah sama Maria. Ini yang perlu Anda camkan. Bahwa Marta tidak ditegur karena dia sibuk. Tapi Marta ditegur waktu dia menegur Maria. Karena berisi tuntutan. Oke teman-teman, sampai sini ngerti? Ya, sekali lagi Marta ditegur bukan karena sibuk, tapi Marta ditegur pada saat dia meminta Maria untuk membantu. Selanjutnya, di sini saya melihat seringkali orang Kristen punya sudut pandang yang kurang atau tidak seimbang. Maria itu duduk di kaki mendengarkan firman Tuhan. Marta sibuk berkarya. Seringkali saya melihat orang Kristen melihat iman dan perbuatan itu berseberangan. Enggak, saudara. Iman harus melahirkan perbuatan. Mendengarkan firman Tuhan baik. Tapi kalau habis mendengarkan Anda enggak kerja, Anda enggak berkarya, bisa hidup? Jadi jangan tidak seimbang, saudara. Berdoa itu baik, tapi jangan dipisahkan dengan karya dan kerja. Orang Kristen kehilangan keseimbangan di sini. Dia berpikir dengan berdoa rezeki turun. Dengan cukup berdoa, dengan cukup dekat sama Yesus, tanpa usaha kita diberkati. Enggak, saudara. Kalau Anda jadi hamba Tuhan pendeta, saya melayani full time, itu juga pekerja. Asal engkau bekerja di gereja dengan sepenuh hatimu. Ya, jangan sampai Anda bekerja di gereja karena kerjaan di luar enggak terima Anda, terus Anda loncat ke gereja. Itu keliru, saudara. Motivasinya keliru. Apakah Anda jadi pendeta? Panggilan? Atau karena Anda enggak diterima di ITB, di Untar, di Trisakti? Ya sudahlah, yang penting punya gelar. Gua masuk sekolah teologi ya. Bener enggak kira-kira itu? Keliru, saudara. Kalau itu memang panggilanmu, amin. Sekolahlah di sekolah teologi ya. Jadi orang pinter, layani gereja dengan hatimu. Setuju sampai di sini? Gereja bukan tempat pengungsian. Gereja bukan tempat pelarian.
Jadi di sini saya melihat ada banyak kepincangan antara doa dan kerja. Dan banyak orang bersembunyi. Kerja tanpa doa nggak bisa maksimal. Tapi kalau doa tanpa kerja, punya duit nggak? Ya nggak punya. Gitu loh teman-teman cara mikirnya. Bukan saya anti. Orang menganggap Pak Pengki itu pendeta humanisme. Nggak punya Roh Kudus. Loh. Begitu saya mengaku Yesus Tuhan, Roh Kudus sudah masuk dalam hidup saya. Oke? Selanjutnya. Saudara, penting mana? Duduk di kaki Yesus atau masak ikan asin di dapur? Ayo tolong jawab. Penting mana? Bukan soal mana yang lebih penting. Tapi saya menulis, Maria membereskan hal-hal kecil yang membuat peristiwa besar berjalan baik. Benar kan? Marta dan Maria ini ada di dalam hidup Anda dan saya. Di samping doa, kerja. Sebelum kerja, doa. Habis kerja, ngucap terima kasih. Jadi Marta dan Maria itu terwakili dalam hidup kita. Satu aja, di situ ada Marta, ada Maria. Karena Anda juga berdoa, Anda juga bekerja. Amin. Jadi jangan melihat satu pihak aja. Saya nggak mau, saudara. Ya. Jadi mari kita melihat semuanya dari semua sisi. Jadi Marta ini membereskan hal-hal kecil. Menyiapkan makanan untuk Yesus supaya tidak lapar. Supaya peristiwa besar berjalan dengan baik. Marta namanya masuk Alkitab enggak? Ada kan di Alkitab? Saudara nyalain Marta, tapi nama dia ada. Saudara yang nyalain, namamu enggak pernah ada. Gitu loh, cara saya mikir itu gitu, saudara. Jadi hidup itu enggak perlu saling menghakim. Ya sudahlah, kamu, saya. Udah. Poin yang lain. Saudara, di situ dikatakan Yesus mengasihi mereka dan mereka mengasihi Yesus. Coba saya tanya. Ya udah, sama depan saya ya. Cinta itu simbolnya apa sih? Apa simbolnya? Dapat cincin dari calon Anda. Terus dapat mobil. Bisa iya, bisa enggak? Ya kan? Tapi di sini saya ingin mengatakan Marta itu punya sikap melalui hal-hal kecil sebagai simbol cinta kepada orang yang berarti bagi kehidupannya. Yesus itu berarti enggak bagi kehidupan Marta? Nah, untuk membalas cintanya, dia melakukan hal kecil. Masak ikan asin, sayur lodeh, jangan asem, bener kan? Yesus kan 100% manusia. Dia juga lapar, men. Bayangin kalau saudara, saya ke rumah Anda, 2 jam ngobrol, teh panas saja nggak keluar, kira-kira dalam hati maki-maki nggak, saudara? Simbol cinta adalah perbuatan nyata. Dengar, cewek-cewek, dengar saya. Saudara bisa nilai calonmu itu cinta banget atau enggak? Seorang laki-laki cintanya itu berharga. Kalau dia berkata, aku ingin menikahi kamu. Itu cinta sejati. Cinta yang berisi tanggung jawab. Menikah itu berarti kehilangan 60-70% kebebasan. Siap? Kalau dulu pergi nggak ada yang nyari. Sekarang baru buka pintu mobil. Ada di mana? Itu capek loh, saudara. Capek banget. Sampai HP saya banting gitu.
Makanya kalau pacaran jangan suka pakai Android. Video call, ketahuan kan? Lah kalau pakai ini video call apa? Dengkul mau video call. Menikah itu berarti siap menyerahkan kebebasan. Ya. Jadi melalui hal kecil sebagai simbol cinta. Dan saya melihat Marta, keseharian adalah ruang ibadah. Bukan di gereja. Walaupun di gereja nggak salah, ya. Keseharian Maria adalah ruang ibadah. Minggu kemarin saya berkata, saya punya buku yang judulnya Tuhan dari Poci dan Panci. Yang ditulis oleh seorang pembantu, bahasa kasarnya babu, di Amerika Serikat. Dia menemukan Yesus, dia mengucap syukur. Walaupun pembantu, saya bisa ke Amerika. Lewat cuci piring, cuci poci dan panci, dia menemukan Tuhan. Keseharian adalah ruang ibadah yang luar biasa. Tinggal 3 poin lagi. Saudara, tipe spiritual orang Kristen dengan melihat Marta dan Maria, saya bagi 2. Yang pertama mewakili Maria. Kontemplasi, baca Alkitab, merenung, berdoa. Tapi Marta mewakili tipe orang Kristen yang suka aksi dan berkarya. Terserah, Anda mau pilih yang mana? Tadi saya katakan dua-duanya ada dalam hidup kita, bro. Ya berdoa, ya bekerja, ya berdoa. Jangan kehilangan keseimbangan. Nah, Maria ini mewakili orang Kristen yang suka meditasi. Ya. Merenung kebaikan Tuhan. Minta-minta sama Tuhan. Tapi Marta adalah tipe orang Kristen yang suka efisiensi. Mana baiknya? Apa yang perlu saya lakukan? Terserah, Anda mau milih Maria, Anda mau milih Marta, itu hak Anda. Cuma tolong jangan menghakimi. Amin. Ada orang suka berdoa, ya biar aja dia sukanya berdoa. Saya senangnya kerja, saya senangnya berkarya. Ya biar aja saya berkarya. Kan karya saya itu halal, karya saya persembahkan kepada Tuhan dan masyarakat. Coba kalau misalnya saya cuma berdoa, tapi nggak punya materi. Kira-kira saya berdiri di sana, itu Anda lempar sepatu loh sama saya. Saya sibuk mengumpulkan materi. Mungkin doanya sebentar. Tapi saya memberkati ratusan orang. Amin. Jadi tolong sudut pandang kita ini seimbang, saudara. Ya, misalnya orang makan terus gak bisa berak. Mati gak? Atau saudara berak terus tapi gak bisa makan. Mati gak? Jadi hidup kan cuma 2 langkah. Makan, berak, makan. Oke, selesai kok. Hidup itu simple, saudara. Nggak perlu ribet-ribet. Jadi Kristen yang waras-waras saja. Saudara. Dan yang terakhir. Di sini saya melihat. Jangan sampai iman bertabrakan dengan perbuatan. Waktu Yesus turun ada saudagar, ya, orang Samaria turun dari Yeriko, dirampok kan? Orang Lewi, ini majelis gereja, orang Farisi lewat, nolong enggak saudara? Enggak kan? Tapi waktu orang Samaria lewat,
orang itu dinaikkan, diobatin dulu, dinaikkan keledai, terus dibawa ke puskesmas, dia bayarin, saudara. Bagus mana? Itu pendeta, majelis gereja, atau orang kafir ini, saudara? Coba yang bagus yang mana? Nah, perbuatlah seperti apa yang kamu katakan. Oke? Jangan orang tergeletak cuma didoakan. Amin. Terus Anda pergi. 2 menit kayak mati ini orang, Bu. Perbuatan adalah wujud iman. Titik. Ada iman yang logika, saudara. Misalnya saya terbang naik pesawat, itu iman loh. Oh, saya nggak bisa apa-apa, yang nerbangin pilotnya. Tapi saya yakin, saya nyampe Jakarta. Setuju? Itu iman yang pakai logika. Saudara makan di restoran, saudara yakin nggak ada racunnya? Nggak tahu kan? Itu iman juga, saudara. Jangan iman itu, waduh petir nyamber, ada sungai berantas kebelah, terus saudara nyebrang, gila kali. Saya melihat hidup saya dengan iman sehari-hari. Saudara, saya melihat di sini, Maria hanya mementingkan kepuasan jiwanya sendiri. Dia nggak peduli orang lain mau nyusruk, mau repot, mau apa. Yang penting jiwaku tenang. Ya, jadi Maria itu punya unsur cuek, saudara. Marta itu negur karena punya unsur kepedulian. Dia kakaknya Maria, jadi dia lebih tahu siapa sesungguhnya Maria. Dia berkata kepada Yesus, mungkin dengan teguran orang lain, Maria insaf. Begitu loh cara mikir, saudara. Jangan turun-temurun. Ya, saya ngajar saudara, Maria yang terbaik. Saudara ngajar ke anaknya, Maria terbaik. 7 turunan Marta itu salah. Makanya di sini saya membela Marta. Amin. Walaupun Maria nggak salah, saudara, enggak. Tapi kasihan kan? Masa saya nggak ada yang bela? Saya kasih contoh, nyimpang sedikit. Orang selalu ngomong, Yudas itu pengkhianat. Buat saya tidak, saudara. Loh caranya apa? Ini mikir gimana? Gini loh Bu, Bapak. Yudas itu orang selot. Dia nasionalis. Dia ingin Yahudi ini merdeka dari Roma. Tapi setiap dia ngelawan kalah sama Roma. Saudara. Satu hari dia melihat pemuda yang hebat namanya Yesus. Dia berteriak, mujizat terjadi. Dia berteriak, orang disembuhkan. Dia berteriak, 5.000 orang ngumpul. Disitulah otak politik Yudas main. Kalau saya bisa pakai orang ini, Roma akan hancur dengan pengaruh dan kuasanya. Sampai sini bisa mikir? Kalau nggak bisa ya sudah, tetap saya terusin. Cuma gimana caranya pakai Yesus ini gimana, saudara? Yesus dipancing emosinya, saudara. Dia jual Yesus. Tapi Yesus ternyata tidak terpancing dengan politik Yudas. Dan ini menganggap seolah-olah Yudas berkhianat. Ya silakan, monggo-monggo aja. Saya punya pendapat yang berbeda. Dan yang terakhir, hebatnya dua-duanya apa saudara? Sampai bubar Yesus pergi, Maria tetap Maria, Marta tetap Marta. Maria tidak terpengaruh Marta, Marta tidak terpengaruh Maria. Inilah orang yang punya prinsip pada apa yang diyakini. Setuju? Saya nggak melihat, ya sudah Marta, aku ke dapur ya. Terus yang nemenin Yesus siapa? Gitu loh. Maria juga mikir. Apa Marta mikir, ya udah aku ikut di dekat Yesus. Terus kompornya terbakar. Gimana ceritanya saudara? Kita melihat dalam segala situasi. Ini hebatnya.
dua-duanya tetap jadi dirinya sendiri. Kita saling mempengaruhi. Tapi jadilah dirimu sendiri. Kesimpulannya apa? Maria itu punya tipe listener. Dia suka mendengar, saudara. Tapi Marta, Pak Pengki, Marta itu caregiver. Pemerhati. Bayangin kalau di gereja nggak ada pemerhati gimana, saudara? Saudara masuk sendirian, pulang sendirian, keluar PDW. Kira-kira gereja ini punya aturan nggak, saudara? Ya, ada pendoa, ada yang nganter jemaat, ada yang siapa yang belum punya amplop, ya itu perlu. Jadi mari, saudara, setialah kepada panggilanmu dan jadilah dirimu sendiri. Ngerti teman-teman semua? Jadi bagus mana? Marta atau Maria? Jangan ikut mengadili. Amin. Namamu gak ada di Alkitab, isinya mengadili melulu. Ya. Nah, hari ini saya akan bicara emotitude. Apa emotitude itu? Emotitude adalah gabungan antara emosi dan attitude. Emosi itu apa sih? Mari kita lihat multimedia. Silakan. Saya paling gak suka lihat orang itu. E-factor. Faktor emosi. Klik 1. Emosi itu adalah energi. Buktinya Pak, saudara kalau marah itu jantungmu berdebar, tanganmu gemeter enggak? Ada orang bahagia tangannya gemeter? Ada, Parkinson. Emosi ini menghasilkan energi, energi ini menghasilkan tindakan, tindakan Anda itu sebuah produktivitas. Dan produktivitas ini memberikan hasil, dan hasil ini uang atau apapun untuk sanggup masa depan. Ya. Jadi kalau saudara nggak punya emosi, lucu saudara. Kadang-kadang saya banyak melihat teman pendeta kalau konseling, lupakan masa lalu. Ini pendeta sarap kali. Ada orang bisa melupakan masa lalunya? Enggak ada. Yang benar, kendalikan masa lalumu. Itu yang tepat. Ya. Oke, naik ke satu lagi. 3 hal yang mempengaruhi emosi. Persepsi. Sudut pandang, saudara. Kalau saya ngomong sama orang Batak atau orang NTT atau orang Ambon, itu ngomongnya kan kenceng, saudara. Sedangkan orang Solo, ya jempolan diinjak aja ngomong, permisi Pak. Bapak nginjak jempolan saya. Si Solo kaget, kasar banget. Padahal enggak, saudara. Ya, jadi tukar budaya itu Yang kedua, resource. Dan yang ketiga adalah resource itu adalah sumber. Kita emosi ini pasti ada sumbernya, bener kan? Mungkin dihina orang, mungkin dimaki orang, mungkin bete, mungkin kesal sendiri. Nggak ada sebabnya. Itu mah gejala gila, saudara. Terus yang ketiga Pak, analisa. Hasil analisa yang salah itu bisa mempengaruhi emosi Anda. Ya. Oke, naik lagi, klik. Emosi itu terdiri dari apa? Emosi adalah psikologis, kejiwaan. Dan juga bentukan. Kalau saudara punya orang tua yang emosional, kasar terus, mempengaruhi emosi.
Ditambah lagi dengan apa? Spiritualitas. Pemahamannya salah, hatinya benar. Banyak kan? Kadang-kadang saya melihat orang tua zaman dulu ya, itu cinta loh sama anak-anaknya. Cuma gak bisa romantis sama anaknya, saudara. Dia jadi ayah yang kasar. Padahal sebetulnya dia cinta. Dia tidak mau anaknya susah, benar kan? Pemahaman kembali. Jadi emosi dilahirkan oleh kejiwaan, bentukan lingkungan, dan spiritual. Ini memunculkan emosi. Kita naik lagi, klik. Berpikir, merasa, ya. Berpikir, merasa, ya. Merasa bisa langsung kepikiran. Yang penting action. Ya, naik lagi satu. Belum. Banyak anak-anak muda BTA. Padahal nggak tahu sebabnya bete, saudara. Jadi bete itu disebabkan apa? Bad mood. Orang lapar dan lelah, gampang emosi nggak, saudara? Oh gampang, sangat gampang emosi. Ya. Kemudian overload. Bebanmu terlalu berat. Orang kalau persoalannya berat, ayam lewat aja dia tendang, saudara. Apa dia nggak permisi, saudara, ngamuk? Ayamnya berhenti. Emang kok salah apa, bos? Dan yang terakhir, ngantuk, saudara. Saya itu sudah terkena insomnia, saudara. Susah tidur. Untungnya saya hobi belajar. Orang ngantuk gampang marah kamu. Coba orang ngantuk saudara bangunin, linglung, ininya pengong. Ngomongnya jadi pekok. Inilah belum, ya. Bad mood, lapar, lelah, kebanyakan beban, ya. Fisiknya tidak terawat, ngantuk berat. Ini pasti tukang marah ini, saudara, percayalah. Ya, oke, kita naik lagi. Karena itu, waktu saudara marah, saya sarankan yang pertama, kenali sumbernya. Kenapa Anda marah? Saya kalau ngajar emosi ini bisa seminar 3 sesi, saudara. Kedua, kalau Anda sudah tahu marah, dinavigasi marah itu, saudara. Ya kan? Ada orang kalau marah tuh mukul lemari, mukul tembok daripada mukul istri. Ya, istri bukan untuk pukul-pukulan, saudara. Ya, tolong suami-suami jangan pernah mukul istri. Amin. Nah kalau istri, oh boleh. Ya enggak, janganlah. Saudara, teman saya itu cantik sekali. Dia model. Tapi kalau marah, bawa pisau sampai suaminya sembunyi di balik meja. Oh bener. Oh Tuhan Yesus, untung gua dulu gak naksir. Gua naksir dimatiin. Yang ketiga apa? Setelah mengenal, menavigasi, gunakan emosi untuk hal-hal yang positif. Oke. Naik lagi setelah emosi apa? Inilah. Emosi menimbulkan sikap. Kalau digabung namanya emoti. Baru mengenal kan? Makanya sering dengar Pak Pengki, pinter. Emosi itu netral. Ya. Orang emosi salah nggak, Bu? Salah. Enggak salah. Enggak salah, Bu. Saya kasih contoh, hidup ini paradok. Saudara pernah digigit nyamuk? Enak enggak, Bu? Enak. Kalau buat saya enak. Coba Anda garuk. Makin digaruk, terus agak bengkak dikit, itu makin nikmat. Percaya.
Jadi kadang-kadang emosi itu antara nikmat dan laknat. Saudara, nyamuk itu hebat, saudara. Satu nyamuk membuat saya bangun, nyalain lampu baru saya semprot. Kan gila kan? Cuman satu nyamuk. Dia nggak ngikit, cuma wong. Kenapa Anda marah? Dia kan punya hak hidup juga. Setuju? Dia cari makan kok Anda bunuh. Nah, itu manusia, saudara. Dan emosi adalah energi. Kita naik lagi, klik. Saudara, perhatikan. Ada 5 bandul. Bandul pertama emosi. Goyangannya kuat. Terus saudara kendalikan jadi action. Saya kasih contoh. Di Jepang. Orang Jepang itu suka naik kereta api. Kemana-mana bawa buku. Ya. Sepi kereta itu. Waktu kereta berhenti di halte kecil. Naiklah seorang bapak dengan 2 anak kecil. Dan mulailah kekacauan terjadi. Koran-koran dirampas. Dia teriak-teriak emosional. Semua orang emosi. Emosi kan? Tapi waktu anak ini mau dicitakin sama seorang Jepang. Bapaknya ngomong, maaf Pak. Kami baru dari makam. Saya memakamkan istri saya. Mama dari anak ini. Setelah itu semuanya tenang. Mereka jadi simpati. Benar kan? Hidup itu perlu komunikasi, saudara. Komunikasikan dengan baik. Maka semuanya akan baik kok. Action ini bandulnya sudah mulai nggak goyang kenceng kan? Ini menimbulkan penampilan Anda, sikap Anda. Nah, sikap yang tenang ini akan menjadikan hasil, dan hasil ini akan membawa Anda ke masa depan. Gak ada orang gak marah, gak ada, saudara. Masa kalau saya naik mobil, mobilnya ditabrak sebelah kanan, saya turun dengan tersenyum, sekalian Pak, genapi, yang kiri tabrak sekalian. Karena Alkitab berkata, ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ya marahlah saya, Bu. Enggak mungkin. Ya. Kita naik lagi, klik. Nah, kecerdasan emosional. Anda kalau mau belajar soal emosi, beli bukunya Daniel Goleman. Ya. Atau yang orang Indonesia yang saya kenal, Anthony Dio Martin. Buku-bukunya bagus, saudara. Anthony Dio Martin aja lah. Ada 3-4 buku. Kalau Anda menekuni bukunya, emosi Anda akan lebih tertata. Anthony Dio Martin itu orang yang ganteng, senyum selalu, saudara. Ya. Jadi kecerdasan emosional adalah, ini perhatikan, tanpa EQ. Jadi tanpa kecerdasan, perasaan dan emosi Anda campur aduk dengan seenaknya. Tanpa kecerdasan emosional, perilaku, keputusan, dan tindakan pasti kacau, saudara. Tapi pada saat saya menuju emosi ini, dijembatani kecerdasan emosional, maka perilaku, keputusan, dan tindakan saya akan jauh lebih baik daripada yang di sana. Miliki kecerdasan emosional. Yesus itu kecerdasan emosionalnya hebat, saudara. Disalib aja masih bisa mikirin orang tua. Ya, disalib aja masih bisa ngampunin orang. Enggak ada orang yang emosinya lebih baik dari Tuhan. Saudara jadi penjahat 50 tahun, Tuhan tetap sabar. Bener kan? Ya. Oke, kita naik lagi. Saudara, saya pernah menjelaskan ini lebih detail, tapi sekarang saya singkat. Panca indera. Di dalam otak itu ada yang namanya talamus.
Talamus ini yang menyalurkan peristiwa yang Anda tangkap oleh panca indera, disalurkan ke talamus. Kemudian talamus membawa ke kortek. Kortek ini yang mengolah informasi. Semuanya ada di otak kita, ya. Setelah sampai ke kortek, masuklah dia ke satu titik yang namanya hipokampus. Disitulah pola terbentuk, memori terbentuk. Dan yang bahaya, setelah dari hipokampus pergi ke amigdala. Dia yang tanggung jawab emosi Anda, saudara. Ya, amigdala itu kalau enggak salah di mana? Di tengah atau pas di sini gitu ya. Inilah yang memunculkan emosi. Jadi waktu Anda emosi untuk bertindak, itu ada waktu beberapa detik. Ya, kalau di sini Roh Kudus ikut campur, emosi Anda luar biasa. Ya, oke, naik lagi, klik. Udah selesai. Opa, love you and God bless you. Tuhan memberkati. Amin.